Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan alur ya dalam bisnis dari mulai aset, kemudian penjualan, laba, dan kas. Jadi perlu diketahui kan bisnis itu sebenarnya ketika awal kita membangun bisnis gitu ya, kita sudah membentuk aset nih. Sumbernya kemungkinan ada dua, kalau nggak dari utang, kemudian dari modal. Nah, maka bisnis itu dikatakan efektif nih kalau misalnya bisnis itu mampu menciptakan penjualan atau omset. Namun, bisnis itu belum dikatakan efisien ketika dia tidak mampu menciptakan laba dalam bisnisnya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah semua bisnis itu produktif? Belum tentu ya. Jadi bisa aja dalam laba rugi terbentuk namanya laba. Tapi pertanyaannya kas ada apa enggak? Maka ketika enggak, bisnis itu tidak dikatakan produktif. Sehingga sebenarnya apa yang tertera di laba rugi belum tentu menggambarkan kasnya seperti apa yang tergambar di laporan laba rugi di labanya gitu. Itu terkait dengan alur dari aset sampai kas. Terus ketika bisnis itu produktif, ngeceknya dari mana? Nah, Kak, sebenarnya dalam laporan keuangan itu, laporan keuangan itu sebenarnya ada 5. Ada laba neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, sama catatan atas laporan keuangan atau istilah akuntansi itu CALK ya. Nah, tapi minimal teman-teman pengusaha itu harus memahami nih yang minimal 3 gitu ya, minimal 3. Secara alur integrasinya seperti apa. Nah, jadi antara laba rugi dengan neraca dia punya hubungan yang terintegrasi. Jadi apa yang tertera di laba secara otomatis sama dengan laba tahun berjalan. Jika enggak, maka salah, itu prinsip ya. Nah, kemudian apa yang tertera di arus kas, baik itu dari OCF, operating cash flow, investing cash flow, dan financing cash flow, maka saldo akhirnya itu sama dengan kas dan setara kas di neraca. Gitu. Jadi kalau bisnis itu menghasilkan laba, belum tentu dia menghasilkan kas. Karena bisa jadi ternyata Yang namanya punya siapa? bisa jadi ternyata uangnya itu Bo. nyangkut di investasi dan pendanaan. Misalnya malah investasi keluar atau justru uangnya nggak ada karena bayar hutang gitu. Jadi sebenarnya nanti akan tergambar kenapa dia tidak memiliki kas itu ya dari sini, dari laporan arus kas. Apakah OCF-nya positif atau investasinya negatif, financing-nya negatif. Jika arus kasnya negatif, maka habis itu ada masalah. Itu analisa pertama ya. Kalau untuk detailnya lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.